gak iso kopi. Jak sapa ngono lho yuk. Sopo nih? Jadi oke. Ya jak. Telepon saya. Ah. Ya, angkat nih. Halo Yu, piye? Wi. Ayo ngopi. Waduh, aku gak iso aku ngopeni mbahku ki ndek omah. Alah, alasan yang kerja ngopi. Tenang Yu, ki aku ngopeni mbahku iki. Sejauhnya konco gak. Wah, ya wis lah. Kula nuwun. Mbah, tumbas. Kula nuwun. Kayak dolane kene. Sih mbak, saya ambil mbak. Belono kopi, galekin kopi. Sik tunggu mbak. Sik repot ki lho. Apa ya? Ayo mlaku. Inji. Wis tak ayo mlaku ora bener. Ya wis lah. Ayo. Ya. Hendri. Woi. Ayo mlebu kene lho. Rik, nggih mbahmu. Oh, Ini foto suwun ya. ada ini bang tadi. Mbahku nang mburi. Wis liro nek. Apa ini kok? Yo, ayo, tak lere. Sakit kenapa mbah? Lara tua ya gitu wah. Doa nih. Ayo doa. Kowe mimi. Aku. Heeh. Ya wis lah. Gimana? Saya iso ya. Heeh, semuanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Tuhan, berikanlah kesembuhan kepada kakeknya Hendrik. Salam Maria, penuh rahmat tamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami dosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Mbah kula badhe pamit. Mugi-mugi enggal saras. Nggih, misut tentunya. Nggih, Mbah. Matur suwun. Nggih. Nggih. Monggo, Mbak. Ayo. Ibu, Bapak, saudari-saudara, hari Minggu ini kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-23. Kita mendengarkan kisah bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang bisu dan tuli. Dua kekurangan ini, bisu dan tuli, membuat seseorang sulit mendapatkan pengetahuan. Dan kita tahu bahwa kurangnya pengetahuan atau kebodohan
membuat hidup kita menjadi terdampar. Kita sendiri merasakan bahwa kita ini bodoh, terutama dalam kerohanian. Rasul Paulus pernah merasa mengalami kesia-siaan, bahwa apa yang ia genggam, ia percayai setelah ketemu dengan guru dan Tuhan Yesus, ternyata itu salah. Ada semacam perasaan delusi yang kita genggam, yang kita percayai ternyata ketidakbergunaan. Padahal awalnya kita ngotot ya, dengan keras hati sebagai kebenaran, sebagai pengetahuan. Ini menandakan bahwa kita ini masih disutuni. Pengetahuan yang kita miliki masih sangat kurang sekali, terutama tentang kehidupan. Sehingga kita butuh pengetahuan, butuh terang, butuh cahaya, yaitu Guru dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan bagaimana hal-hal baik ini tertumpuk oleh kebodohan-kebodohan kita, sehingga kita lebih senang dimainkan oleh permainan pikiran, permainan keinginan, daripada permainan kesejatian atau kasus nyata tentang tradisi Jawa, tentang hidup dan kebenaran. Kita sendiri tahu, kita belajar terus-menerus ya, dari TK, SD, SMP, sampai menjadi sarjana. Kita memiliki banyak pengetahuan, kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Namun nyata-nyatanya, kerap kali kita lebih senang memilih hal yang buruk. Dan kita tahu, kalau kita memilih hal yang buruk, maka hasilnya adalah kecemasan. Jauh terhadap Allah, jauh terhadap sesama, dan merugikan alam ciptaan yang lain. Kita tahu, pilihan buruk menghasilkan kecemasan. Namun mengapa hal-hal baik yang sudah kita pelajari, yang sudah kita mengerti, tidak mampu kita praktekkan, malah hal-hal buruk yang kita pilih? Inilah ibu bapak yang disebut kebodohan. Kita membutuhkan Guru dan Tuhan, yaitu Yesus. Kita membutuhkan Guru dan Tuhan yang telah mengalami ini semua. Sehingga tentang hidup dan kebenaran, kadang-kadang wilayahnya bukan memikirkan, bukan merenungkan, tapi mengalami. Guru dan Tuhan Yesus ini adalah mengalaminya, sungguh-sungguh sangat eksistensial. Kita akan taraf kebenaran kita masih taraf memikirkan, merenungkan, namun belum berani ya, atau nggak punya kehendak untuk mengamalkan atau mengalaminya, sehingga tersendat ya, pengetahuan kebenaran kita hanya sebatas akal budi. Sementara pilihan-pilihan kita, perbuatan-perbuatan kita lawan dari pengetahuan, dari akal budi kita, yaitu hal-hal yang buruk. Hari ini kita dikuatkan oleh Guru dan Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk berani tidak hanya memiliki pengetahuan yang baik, yang benar, tapi juga berani melakukannya atau mengalaminya. Dan inilah yang akan meyakinkan kita tentang kebenaran itu sendiri karena tidak mengalami. Kita harus mengakui lewat pengalaman orang lain, kita bercermin tentang keberadaan kita, tentang yang kita miliki. Lewat orang lain kita belajar tentang empati, belajar tentang kekurangan dan kelemahan kita. Yang kita bersyukur, orang lain dihadirkan di depan kita. Kadang-kadang siapakah orang yang paling penting dalam hidupku? Orang yang sangat penting dalam hidupku adalah orang yang ada, yang sedang berada di hadapan.
Karena saat itu kita sedang dibentuk oleh kehadiran mereka. Seperti halnya cerita pendek dalam pengantar renungan kita ini. Pemuda-pemuda tadi disadarkan lewat kehadiran temannya yang sama-sama muda, yang sama-sama nakal, yang sama-sama sedang belajar tentang kebenaran. Namun kehadiran orang lain seperti cermin yang bisa membangunkan kesadaran. Dengan apa adanya, berusaha untuk membahagiakan sesama. Membahagiakan tidak membutuhkan hal-hal yang istimewa, cukup dengan apa adanya. Yang paling sederhana, cukup dengan kehadiran kita, dengan kesadaran kita untuk membahagiakan orang terpenting dalam kehidupan kita yang sedang ada di hadapan kita. Ibu bapak, saudari-saudara, anak-anak yang dikasihi Kristus, mari bersama-sama kita dikuatkan oleh kisah Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang tuli, orang yang tuli sekaligus bisu ini, agar orang ini kembali kepada kehidupan yang normal. Tuhan Yesus adalah tabib, adalah dokter, adalah yang mengembalikan apa yang rusak menjadi baik kembali. Dia yang pintar mereparasi, pintar memperbaiki, pintar menservis dari yang rusak menjadi baik kembali. Dalam diri kita pun dipanggil karakter pribadi seperti itu. Kita dipanggil dan diberi kemampuan oleh Guru dan Tuhan Yesus untuk mengembalikan apa yang rusak, apa yang melenceng, apa yang bengkok menjadi baik kembali lewat talenta-talenta Anda, lewat apa adanya Anda saat ini. Mari apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus kita tiru kembali, karena Tuhan Yesus adalah Guru dan Tuhan kita. Beliau sudah mengalami tentang hidup dan kebenaran. Kita akan masih taraf memikirkan, merenungkan. Kita butuh teladan pribadi yang sudah mengalaminya, yaitu Guru dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan semoga dengan demikian pengalaman Anda akan hidup dan kebenaran semakin bertambah, semakin terjauh, semakin dalam, oleh karena perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus, oleh karena perjumpaan kita dengan orang-orang yang kita layani. Kita semua dipanggil untuk mengembalikan apa yang rusak menjadi baik kembali. Amin. Salam dan doa selalu.